Oh, saya berada di lokasi di mana empang Pak Said Didu. Inilah biang keroknya. Biang kerok di mana ketika adanya pembebasan lahan, dalam artian PIK 2 ingin membeli, PIK 2 membeli, yang lain sudah, tetapi Pak Said Didu meminta 150 miliar karena katanya lahannya itu ada 10 hektar, di mana menurut NJOP per meter itu 50.000, tetapi Pak Said Didu mintanya sekitar 1,5. Yang jelas ini kan tidak sesuai dengan harapan pembelinya. Pembelinya mengikuti NJOP. Masyarakat yang lain sudah bebas, tapi ini saja. Ini lokasinya milik Pak Said Didu nih. Nih. Teman-teman bisa lihat. Nih bisa lihat tuh. Nih. Miliknya Pak Said Didu. Banyak kan? Nah, jadi inilah yang keroknya nih. Biang kerok permasalahannya. Jadi Pak Said Didu menggiring opini bahwa PIK begini dan begini dan begini dan begini. Begini begono. Nih. Nah, ini lokasinya empang nih. Lokasi ya. Ini yang miliknya Pak Said Didu. Nggak usah menyalahkan satu sama lain. Ya. Kita nggak terencana. Ini miliknya Pak Said Didu. Ini yang mau dibeli dengan harga sekitar 50.000, tapi diminta oleh Said Didu dengan harga 1,5. Nah, tadi saya sebenarnya penasaran dengan adanya tanah atau empang milik Pak Said Didu. Tujuan saya itu hanya ingin mengambil gambar. Tapi baru turun di mobil, penjaga empangnya sudah usir. Nah, jadi video saya tidak terlalu banyak dan tidak cukup full. Nah, saya mau turun minta izin dan kasih tunjuk kartu saya sebagai pers, sebagai wartawan, bahwa saya ingin sekali mengambil konten ataukah mengetahui tentang berapa besar isi tanah atau miliknya, berapa hektarnya milik Pak Said Didu ini. Karena menurut saya itulah yang biang kerok sehingga masalah itu terjadi sampai satu Republik Indonesia tahu. Persoalannya gara-gara tanah itu dia framing bahwa PIK 2 terus menerus, lalu giring opini bilang antek-antek asing kuasai tanah rakyat, padahal itu tanah dia. Artinya dengan sendirinya dia mampu menggiring opininya sehingga membuat publik yang tidak tahu apa-apa ikut berkomentar mendukung Pak Said Didu ini. Sehingga dengan adanya saya sudah turun ke lokasi dan mengecek lokasi secara langsung tanahnya Pak Said Didu, bahwa itu benar ada 10 hektar teman-teman. Jadi itu mau dibebaskan atau dibeli oleh PIK 2 dan dengan harga yang dimana sesuai NJOP, tapi Pak Said Didu sendiri tidak menginginkan yang menurut NJOP itu, tapi dia meminta dengan harga 1 meter itu 1,5 juta. Total 10 hektar dikalikan 1,5 menjadi 150 miliar. Ya jelas orang tolak lah, tidak sesuai dengan NJOP kok. Jadi Pak Said Didu ini hanya giring opini, menyerang Pak PIK 2 dengan cara apa? Itu antek-antek kuasai. Katanya dibilang PIK 2 atau antek-antek. Loh, kalau memang PIK 2 antek-antek, kenapa orang Indonesia kerja di situ? Tidak masuk akal kan? Jadi Pak Said Didu memang menurut saya pembuat gaduh, pembuat kacau negeri ini, ya. Kasih tahu Pak Said Didu, Frit bilang Pak Said Didu pembuat kacau. Jadi hari ini kita karena diusir oleh orang-orangnya dia, sehingga kami harus pulang. Ini kami di dalam perjalanan pulang dari saya, Frit Alorbui. Nah, karena kita baru turun dari mobil, penjaga tanahnya itu mengusir. Artinya Pak Said Didu sudah kondisikan orang-orangnya di situ. Jadi siapapun yang ambil konten diusir. Loh, kita juga daripada korbankan nyawa, mending kita kabur aja, dalam artian bukan kabur ya. Kita lebih baik amankan diri, naik mobil dan pulang. Jadi saya juga tidak sempat dapat video atau konten yang pas. Jadi menurut saya Said Didu takut lokasinya diambil gambar atau dibuat video di situ. Pak Said Didu, ingat saya nantang Anda itu penakut. Suruh pasukanmu itu ancam-ancam kita atau usir-usir kita. Kita kan hanya datang ambil gambar saja. Oh, saya punya kartu pers, saya datang sebagai wartawan. Salahnya di mana? Tapi karena daripada berdebat, lebih baik saya amankan diri, pulang. Sekian.